Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini kita boleh kembali bersama-sama untuk sebentar merenungkan firman Tuhan yang boleh menjadi bekal bagi kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan limpahkan, Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan pagi ini kami datang di hadirat-Mu, kami rindu mendengarkan sebagian firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya, dan kuasa Roh Kudus menaunginya, dan Roh Kudus menolong setiap kami agar kami mampu menangkap kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami siap mendengarkan dan kami siap untuk diberkati. Haleluya, mari katakan amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar kita semua? Tentu setiap kita, saya berdoa kita tetap dalam keadaan yang baik. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, hidup mau cari apa sih? Nah, mari kita akan membaca di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bapak Ibu, apa yang baru saja kita baca, ini merupakan sebuah peringatan daripada Yesus Kristus. Dan ini menjadi sebuah hal yang penting untuk kita renungkan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini? Nah, saudara, menjadi istri seorang pengusaha dengan bergelimbang harta, menjadi istri seorang miliarder dengan segala fasilitas yang melimpah dan tidak pernah mengalami kekurangan. Bahkan ia menjadi artis model yang terkenal dan sepertinya tidak ada beban dalam hidupnya, sehingga seolah-olah dengan kehidupan yang seperti ini menjanjikan apa yang menyenangkan dan sungguh ia menikmati kehidupan. Apakah ini benar? Apakah kenyataannya demikian? Namun faktanya Bapak Ibu, seorang yang bernama Anna Nicole Smith, dia adalah seorang model yang terkenal. Dia menjadi istri seorang pengusaha miliarder namanya J. Howard Marshall. Anna Nicole Smith memperoleh penghasilan yang sangat fantastis. 15 juta dolar, Bapak Ibu. Tidak ada yang susah dalam hidupnya. Sepertinya ia menjadi wanita yang menyenangkan. Dengan penghasilan yang sangat fantastis, hidup bergelimang harta, rumah mewah, mobil, fasilitas semuanya ada. Dia menjadi seorang istri pengusaha yang sangat kaya raya. Dan tidak ada yang kurang dalam hidupnya. Namun kalau kita meneliti lebih jauh tentang akhir kehidupan model ini Bapak Ibu, ternyata Anna Nicole Smith di dalam kehidupannya, di satu sisi memang ia menikmati kekayaan dan memiliki segala hal. Namun ternyata di sisi yang lain, ia sangat berduka cita. Ternyata dalam hidupnya banyak mengalami kesedihan dan penderitaan. Anak laki-laki satu-satunya meninggal dunia karena overdosis Bapak Ibu. Dan bahkan dalam rumah tangganya, Anna Nicole Smith ini diwarnai dengan banyak hal yang membuat ia benar-benar tertekan. Karena ada banyak keributan, ada banyak perselisihan yang terjadi dalam hidupnya. Dan bahkan kalau kita melihat lebih jauh, akhir hidup si model cantik ini, dia akhirnya meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan Bapak Ibu. Ia meninggal dengan meminum obat tidur dan sampai ia overdosis. Dan kalau kita melihat kenyataan yang seperti ini, ternyata kebahagiaan, kenikmatan dalam hidup tidak bisa diukur dengan apa yang namanya materi. Oleh sebab itu Bapak Ibu,
Mari jangan hidup hanya mengejar kekayaan. Jangan kita memiliki mata gelap hanya kepada harta benda, kepada kekayaan. Apa yang menjadi godaan di dunia ini? Memang dunia menawarkan kenikmatan, dunia menawarkan segalanya. Apa yang tidak ada di dunia ini, Bapak Ibu? Harta, kekayaan, kemewahan, kenikmatan, fasilitas bisa kita miliki. Tetapi apakah itu menjamin kita bahagia? Apakah itu menjamin hidupmu akan mengalami ketenangan? Apakah itu bisa menjamin semua itu akan memberikan engkau sebuah kehidupan yang sejati, kehidupan yang benar-benar ada di dalam shalom, di dalam damai sejahtera Tuhan? Kenyataannya, banyak orang yang mengejar perkara-perkara dunia ini dan mereka tidak menikmati apa yang menyenangkan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, jangan mengejar apa yang namanya dunia ini. Jangan mengejar apapun yang di luar Kristus. Oleh sebab itu ini menjadi peringatan buat kita. Jikalau kita adalah orang yang percaya, mari hari ini kejarlah hal-hal yang rohani. Kejarlah apa yang namanya kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari jangan mengejar hal-hal yang bersifat sepertinya menyenangkan, sepertinya membahagiakan. Tapi semua itu adalah semu, Bapak Ibu. Sebab apa yang di dunia ini semua fana. Oleh sebab itu mari jangan sampai kita meninggalkan Yesus hanya gara-gara dunia ini. Jangan sampai kita menjual iman kita hanya gara-gara kenikmatan yang ingin kita inginkan, yang ingin kita nikmati. Tetapi itu semua di luar Kristus dan tidak menjamin apa yang namanya kebahagiaan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan ini, apa yang akan kita cari? Apakah kita mencari sekedar kekayaan, kenikmatan, kemewahan, segala hal yang bisa memanjakan hidup kita? Dan apakah itu menjamin kita dalam ketenangan, kebahagiaan? Dan kita mengalami yang namanya kehidupan yang benar-benar diberkati Tuhan. Saudara, mari hari ini belajar memiliki sebuah kehidupan yang memiliki tujuan yang benar. Orang Kristen yang benar, maka dia akan berjalan di dalam jalan yang benar. Dia akan memiliki sebuah destiny yang benar. Maka ia tidak akan pernah silau dengan dunia ini. Dia tidak akan mudah tergoda dengan tawaran-tawaran dunia ini, Bapak Ibu. Orang Kristen yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka ia akan benar-benar lebih mencari kebenaran, lebih mencari akan kerajaan Allah. Ia lebih dahulu mengutamakan hal-hal yang rohani, perkara-perkara yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Dia tidak akan pernah meninggalkan akan perkara yang lebih penting, yaitu imannya yang seharusnya ia pertahankan dan tidak dikorbankan hanya untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Saya melihat hari-hari ini banyak orang yang menjual imannya hanya demi yang namanya kedudukan, pangkat, materi, kekayaan, jabatan, saudara. Dan tidak sedikit ada banyak orang yang akhirnya menikah dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Mereka berpikir dengan mereka menikah dengan orang-orang yang di luar Kristus, maka mereka bisa hidup lebih baik, hidup dengan kenikmatan dunia ini. Saudara, salah besar. Kalau Anda ingin mencari kehidupan yang sejati, kalau Anda ingin mencari kehidupan yang benar-benar ada di dalam damai sejahtera, dan Anda menikmati akan kehidupan yang diberkati di dalam Kristus, maka Anda harus mencari kebenaran dan mengutamakan kerajaan Allah, saudara. Dan Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saudara, mari hari ini ingat baik-baik. Jangan sampai kita salah arah. Jangan sampai kita salah fokus dalam kehidupan ini. Mari berhati-hatilah dalam mengambil keputusan.
Sebab hidup hanya satu kali. Dan kalau kita salah jalan, kalau kita salah mengambil keputusan, maka ujungnya adalah kebinasaan. Seperti Anna Nicole Smith. Ujungnya adalah ketidaktenangan. Apa yang nampaknya memberikan kenikmatan tetapi ujungnya adalah kebinasaan. Ia mati dengan cara yang sia-sia. Ia tidak meninggal di dalam Kristus. Ia meninggal di dalam kematian yang mengenaskan dengan cara ia bunuh diri, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari hari ini ingat, hidup bukan sekedar mencari apa yang tampaknya nikmat, tampaknya menyenangkan. Tetapi hidup yang sejati adalah mencari kebenaran yang bisa membawa damai sejahtera. Ketika Anda memiliki Kristus, ketika Anda di dalam Kristus, ketika Anda memiliki kebenaran, maka saya percaya hidup kita akan tenang dan akan damai sejahtera. Mungkin Anda tidak melimpah dengan materi, mungkin Anda tidak punya mobil, tidak punya kemewahan apapun. Tetapi jika Anda di dalam Kristus, maka Kristus akan menjadi pusat kehidupanmu. Dan damainya akan tinggal dan ada di dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu. Dan engkau menikmati kehidupan di dalamnya. Karena Yesus ada dan Yesus menjadi pusat kehidupanmu. Dan damai itu akan tinggal di dalam hidup kita. Kiranya renungan ini memberkati kita. Dan kiranya kita semua semakin sadar bahwa kehidupan yang sejati hanya didapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.